Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zelva Fadila Nur Anissa dengan NIM 25010404013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai kesehatan mental remaja di era digital. Saat ini teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas dilakukan dengan bantuan internet dan gadget, mulai dari belajar, bersosialisasi, komunikasi, mencari hiburan, dan mencari informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ada, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan oleh kita, yaitu bagaimana menjaga kesehatan mental di tengah perkembangan yang semakin pesat. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Ada yang tahu. Jadi, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara seorang dalam berpikir, merasakan, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang baik membantu seorang dalam menghadapi tekanan hidup, menjalin hubungan yang sehat dengan lingkungan, dengan orang-orang yang ada di sekitar, dan membuat keputusan yang tepat. Kita, sebagai seorang remaja nih, sering menghadapi berbagai perubahan, ya nggak sih? Mulai dari fisik, emosional, teman-teman yang ada di lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Remaja yang memiliki kesehatan mental baik itu biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengontrol emosi dengan baik. Yang kedua, sebagai seorang remaja itu bisa bergaul dengan siapa saja dan bekerja sama dengan orang lain tanpa memilih-milih. Yang ketiga, mampu berpikir baik, berpikir positif dalam menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan yang terjadi ketika ia baru mengalami masalah. Contohnya saja nih, ketika kita mendapatkan nilai yang memuaskan, remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik, itu dia tidak langsung menyerah begitu saja, tetapi akan terus belajar dan berusaha agar nilai yang sebelumnya kurang memuaskan itu jadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi ketika seorang anak tersebut memiliki mental yang kurang baik, dia akan lebih mudah menyerah ketika menghadapi hal tersebut. Dampak dampak era digital bagi remaja. Perkembangan teknologi digital memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan remaja. Pengaruh tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama itu ada memudahkan dalam berkomunikasi. Memudahkan dalam berkomunikasi. Saat ini kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, maupun dengan guru hanya bisa melalui pesan singkat atau dengan video yang dilakukan di gadget kita masing-masing. Yang kedua, mempermudah akses dalam mencari informasi. Kita dapat mencari materi belajar, berita,
ataupun informasi lainnya hanya dalam hitungan detik saja melalui internet. Yang ketiga, bisa belajar dan juga mencari hiburan. Media digital dapat menjadi sarana hiburan yang menyenangkan, seperti menonton film, terus dengarkan musik, bermain game, ataupun yang lainnya. Selain dari ketiga itu, bisa juga bisa juga dukung proses pembelajaran. Banyak platform digital yang menyediakan video pembelajaran dari e-book dan kelas online yang membantu siswa belajar dari rumah secara mandiri tanpa langsung bertatap muka dengan gurunya. Di sisi lain, adapun dampak negatif, jika penggunaan gadget dilakukan secara berlebihan, itu dapat memberikan dampak negatif. Yang pertama, remaja mudah stres karena terlalu sering menggunakan media sosial. Sering melihat kehidupan orang. Karena ia tuh sering melihat kehidupan seorang di media sosial dan membantu orang tersebut itu merasa minder dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, bermain gadget terlalu sering. Dengan adanya bermain gadget, banyak remaja itu menghabiskan waktu secara berjam-jam untuk bermain ponsel saja sehingga waktu berkumpul dengan keluarga dan teman-teman seumuran di lingkungannya itu menjadi berkurang. Yang ketiga, kurang tidur. Sering kita rasakan, saya sendiri juga sering merasakan bahwa penggunaan gadget sebelum tidur itu membuat kita sering merasa kesulitan untuk tidur dan menyebabkan tubuh menjadi kurang fit di keesokan harinya. Selanjutnya, sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena itu, penggunaan teknologi harus dilakukan secara seimbang dan bijaksana, agar tidak terlalu jauh kepada dampak buruknya saja. Tanda-tanda apa saja sih yang bisa menyebabkan gangguan mental? Seorang akan menjadi lebih introvert. Kita sering menjumpai bukan banyak sekali anak-anak zaman sekarang itu lebih sering menyendiri, lebih sering menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Kita harus jauhi hal-hal seperti teman-teman karena itu kurang baik bagi kehidupan kita. Yang kedua itu mudah marah dan sedih. Bisa juga tersinggung, juga bisa. Perubahan emosi yang terjadi terus-menerus menjadi salah satu indikasi adanya masalah kesehatan mental. Yang ketiga, kurang percaya diri. Seorang sering merasa dirinya itu kayak tidak berharga dan selalu merasa lebih buruk dibandingkan dengan orang lainnya. Dan yang keempat, tidak fokus belajar. Dengan kita tidak fokus belajar, mengakibatkan prestasi belajar dapat menurun dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu sering diabaikan oleh para murid dan mereka sering menyepelekan hal tersebut. Kayak malas-malasan, nanti dulu, sehingga tugas tersebut tidak diselesaikan dengan baik dan nilainya juga akan jelek. Jika tanda-tanda tersebut terjadi dalam waktu yang lama,
penting kita untuk mencari bantuan melalui orang tua, guru, konselor, dan tenaga profesional lainnya yang bisa membantu hal tersebut. Yang terakhir, cara menjaga kesehatan mental. Bagaimana sih? Ada yang tahu? Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, istirahat dan tidur yang cukup. Dengan kita tidur yang cukup, tubuh dan pikiran akan waktu untuk beristirahat agar tetap sehat dan bugar. Yang kedua, mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan. Kita perlu mengatur waktu dengan baik dalam menggunakan media sosial dan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif, misalnya membantu membersihkan rumah, terus belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, contohnya mengikuti IRMAS, ataupun ikut gotong royong dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, deep talk dengan orang tua, guru, ataupun teman. Dengan kita sering berbagi cerita, dapat untuk mengurangi pikiran dan memberikan dukungan emosional. Keempat, menggunakan media sosial dengan bijak. Hindari dan membandingkan diri dengan orang lain, dan fokus pada pengembangan diri sendiri. Terakhir, ada rutin berolahraga. Olahraga juga dapat mengurangi stres loh teman-teman. Kita bisa happy dengan olahraga dan dengan adanya suasana hati yang happy, itu kesehatan mental juga lama-lama akan semakin baik. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari informasi yang saya berikan, yaitu kesehatan mental itu merupakan bagian yang penting dari kehidupan remaja. Di era digital, teknologi memberikan banyak manfaat, tapi juga dapat memberikan berbagai tantangan. Karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan baik, bijak, menjaga keseimbangan aktif dan digital dengan kehidupan nyata, serta ragu untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kesehatan mental di era digital. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.